Minggu ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama meskipun hanya melalui live streaming, tapi kakak yakin kita semua yang di rumah sangat bersuka cita. Yuk kita akan memulai ibadah kita. Yang di rumah lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau yang sudah mengumpulkan kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di hari yang indah ini kami rindu untuk dapat memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami rindu untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang hadir di setiap rumah-rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk sekarang kita akan naikkan satu pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yuk Kak Dwi. Semuanya yang di rumah pada nyanyi ya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya supaya nanti kita selesai berdoa, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Saat ini
Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di sekolah minggu online. Oke adik-adik, meskipun online kakak berharap adik-adik semua masih semangat ya untuk membaca firman Tuhannya. Nah sekarang sebelum kakak mau membawakan firman Tuhan terlebih dahulu, kita berdoa bareng-bareng dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini walaupun hanya melewati video ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami supaya apa yang dibawakan nanti akan berguna untuk kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kakak mulai ke pembacaan firman Tuhannya, alangkah baiknya kita membuka dulu Alkitabnya. Di sini kakak udah membuka Alkitabnya terlebih dahulu ya. Di sini adik-adik semuanya buka dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ke 10. Di sini kakak baca ya, tapi adik-adik semuanya baca juga di rumah ya. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak dapat berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi tema cerita kita pada hari ini itu adalah Allah mengampuni segala dosa manusia. Nah adik-adik, di sini kakak mau bertanya terlebih dahulu nih, apa sih arti dari dosa itu? Jadi dosa itu adalah segala perbuatan, semua perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan atau hukum Taurat Tuhan, itu adik-adik. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, apakah semua manusia berdosa? Jawabannya itu adalah iya, semua manusia itu berdosa. Kenapakah semua manusia berdosa? Nah, di sini mungkin adik-adik semua udah pernah dengar cerita ya dari ceritanya Adam dan Hawa. Jadi suatu hari di suatu taman Eden, di situ terdapat Adam dan Hawa yang ada di situ. Nah, Tuhan Yesus berkata nih kepada Adam dan Hawa, engkau boleh memakan semua buah-buahan yang ada di pohon yang ada di taman itu, kecuali satu pohon apel itu. Nah Tuhan Yesus bilang, kalau misalnya engkau memakan pohon apel itu, maka engkau akan mati. Seperti itu. Tapi Adam dan Hawa itu dia malah enggak mengikuti apa kata Tuhan. Dia malah memakan
buah dari pohon itu. Jadi akhirnya Adam dan Hawa diusir dari taman itu. Nah di sini seperti yang kita tahu, Allah itu sangat membenci dosa. Allah gak suka kalau misalnya kita berbuat dosa adik-adik. Nah Allah selalu mengarahkan manusia untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Contohnya kita harus selalu berdoa, kita harus selalu memuji Tuhan. Kita gak boleh jahat sama teman kita gak boleh jahat sama keluarga kita. Seperti itu adik-adik. Nah tapi karena manusia itu gak taat, dia lebih mendengar suara iblis teman-teman itu. Jadi suara iblis itulah yang membuat kita itu tidak mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi ceritanya itu sejak dunia diciptakan itu manusia telah jatuh di dalam dosa karena cerita dari Adam dan Hawa itu teman-teman. Nah di sini ada beberapa nih contoh tokoh Alkitab yang telah berbuat dosa atau yang telah melanggar firman Tuhan. Yang pertama contohnya adalah Kain. Kain itu dia itu tega membunuh adiknya yang bernama Habel. Itu yang pertama. Untuk yang kedua ada Yakub. Tahu kan Yakub? Yakub itu anak dari Ishak. Nah Yakub itu membohongi ayahnya, dia berpura-pura menjadi kakaknya yaitu Esau. Yang ketiga di sini ada Saul. Saul ini seorang raja. Kalau misalnya teman-teman tahu. Nah di sini karena dia seorang raja, Saul ini menjadi sombong teman-teman, dia menjadi angkuh seperti itu. Tuhan tidak suka orang-orang yang sombong dan juga angkuh. Yang keempat adalah Daud. Teman-teman di sini tahu gak Daud itu siapa? Nah Daud ini adalah raja yang menggantikan Saul tersebut. Nah di sini itu dia melarang firman Tuhan yaitu dia melakukan pembunuhan seperti itu teman-teman. Nah di sini kakak mau baca nih dari Roma 6 ayat 23. Nah kata-katanya seperti ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah kalau misalnya teman-teman semua ngerti dari ayat ini, seharusnya hukuman dari dosa itu adalah kematian teman-teman. Nah jadi kalau misalnya teman-teman berbuat dosa, hukumannya itu mati, harusnya kayak gitu. Tetapi karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu penyayang, Tuhan pemaaf sama kita, udah gak ada tuh hukum-hukum seperti itu. Kalau misalnya teman-teman tahu ayat dari Yohanes 3 ayat 16, kata-katanya itu kayak gini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kayak gitu teman-teman. Nah seharusnya kita juga sebagai anak Tuhan harusnya selalu berterima kasih nih kepada Tuhan Yesus karena kita udah diampuni, dosa kita telah dihapuskan. Kayak gitu teman-teman. Nah oleh karena itu adik-adik semua, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Allah, ada beberapa yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih. Contohnya, kita itu harus menyadari dan mengakui bahwa kita itu adalah manusia biasa. Nah kita itu bukan manusia super teman-teman yang gak pernah berbuat dosa, bukan kayak gitu. Tapi kita ini adalah manusia biasa yang selalu melakukan kesalahan atau selalu melakukan dosa kayak gitu. Nah kita harus sadar itu, maka kita tidak boleh gak boleh sombong tuh, kita gak boleh tinggi hati. Kita juga harus merendahkan hati kita kalau misalnya kita berhadapan dengan Tuhan Yesus kayak gitu. Nah adik-adik sekolah minggu, nah kakak mau ngasih tahu nih atau kakak mau bertanya dulu nih, apa tujuan teman-teman semua untuk datang ke sekolah minggu? Nah jadi kalau misalnya teman-teman tujuannya itu untuk jalan-jalan, tujuannya untuk ketemu teman, tujuannya untuk biar nggak bosan aja kak. Nah itu nggak boleh teman-teman. Nah di sini adik-adik semua itu kalau misalnya kita mau ke gereja kita harus beribadah dengan baik. Nah contohnya sekarang ini kalau misalnya kan aku ibadahnya nggak di gereja kak. Nah itu nggak boleh teman-teman. Nah meskipun ibadah kita lewat video, adik-adik ini semua harus tetap mendengarkan firman Tuhan seperti itu. Meskipun ada di rumah teman-teman harus tetap semangat untuk memuji-muji nama Tuhan seperti itu. Nah yang kedua kita juga harus memohon pengampunan atas dosa-dosa kita semua. Nah karena teman-teman semua udah tahu nih kalau misalnya kita ini adalah manusia biasa yang bisa saja berbuat dosa, teman-teman harus mohon maaf kepada Tuhan Yesus dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita dan kita tidak boleh mengulanginya kembali.
Nah, jadi intinya dari firman Tuhan kali ini adalah adik-adik semua di sini tidak boleh melakukan kesalahan atau yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya kayak tadi yang kakak bilang, adik-adik gak boleh sombong, adik-adik gak boleh jahat kepada orang lain, adik-adik harus, kalau misalnya di rumah adik-adik harus membantu adiknya, membantu kakaknya, abangnya, mamanya, opungnya, kayak gitu. Adik-adik harus tetap berbuat baik dan terus meminta permohonan maaf dan pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita buat. Seperti itu adik-adik. Nah, setelah ini karena kakak telah membacakan firman Tuhan, kakak berharap adik-adik semua bisa mengerti dari cerita Alkitab ini. Nah, setelah ini kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, berkati kami juga supaya kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang nurut akan firman-Mu dan kami tidak berbuat kesalahan atau yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Ya Bapa, berkati, terima kasih. Kami juga di sini mau memohon maaf atas segala kesalahan kami yang telah kami perbuat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik, selamat beribadah. Sampai jumpa di kebaktian selanjutnya. Dadah. Ya, itu dia tadi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Semuanya adik-adik sekolah minggu diberkati, pasti diberkati dong. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita angkat satu pujian, Glory, Glory, Haleluya. Kita akan tutup dalam doa, semua adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah.